Baik, mari kita bertenang, sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian sesi doa pagi sempena KKR Kemah Doa Putrajaya. Pertama-tama mari kita berdiri memuji Tuhan, Kidung Rohani bilangan 148. Puji Tuhan, Kidung Rohani bilangan 148. 148. Yesus gembalaku, selalu hiburku, dalam pangkuannya ku takkan takut. Kita mau ikuti jejak langkahnya, lalui padang rumput dan padang gurun. Yesus gembalaku, ku kenal sungguh, bila Dia memanggil girang hatiku. Walau Dia menegur, kasih-Nya tetap, berharap Dia pimpin sertaku selalu. Yesus gembalaku, selalu jagaku, walau singa menang, ku tak terkejut. Dalam lembah kelam, ku tenang tidur, sampai fajar rekam, bahagialah aku. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada para penjabat kudus dan kepada semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kita bersama-sama memulakan hari kita dengan bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahan pula pada hari ini adalah hari Sabat yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Dan lebih berbahagia lagi, hari ini adalah KKR bagi Kemah Doa Putrajaya. Jadi dengan perasaan penuh gembira, mari kita melihat sedikit firman Tuhan sebagai perkongsian bersama sebelum kita bersama-sama sujud berdoa. Baik, dalam kesempatan ini mari kita melihat Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Kitab Yakobus pasal 4 ayat pertama. Yakobus pasal 4 ayat pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Baik, di dalam ayat ini memberitahukan kita suatu perkara yang sangat penting sebagai suatu langkah berjaga-jaga bagi umat Tuhan dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Kita akan memperhatikan perkataan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Tujuan kita mempelajari ayat ini adalah karena
kita ingin mengetahui masalah tersebut, lalu kita mengambil langkah berhati-hati untuk mengawal ataupun mengelakkannya daripada berlaku di dalam kehidupan kita. Baik, yang pertama, perkara yang menimbulkan sengketa dan pertengkaran di dalam jemaat adalah kebencian. Kebencian. Mari kita membaca di dalam Amsal pasal 10 ayat 12. Kita baca Amsal pasal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Baik. Di dalam ayat 12 ini sangat jelas sekali tertulis. Dia memberitahukan kepada kita bahwa kebencian itu merupakan suatu saluran bagi perkara-perkara jahat yang lain untuk datang, untuk hadir di dalam kehidupan seorang manusia. Nah, daripada kebencian akan lahir penipuan, fitnah, perbuatan kasar yang saling menyakiti, dan juga suatu keadaan yang tidak terkawal karena tidak ada damai sejahtera. Nah, kalau kita pikirkan di sini, suatu kesalahan itu sememangnya akan menimbulkan rasa benci. Tetapi satu kebencian itu tentu sekali akan menimbulkan banyak perkara-perkara jahat yang lain. Daripada ayat ini memberitahukan kepada kita betapa bahayanya seseorang yang dikawal oleh perasaan benci. Baik, mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Di dalam ayat ini jelas memberitahukan kepada kita, sekiranya seseorang itu membenci saudaranya. Nah, perkataan saudara di sini bukan sahaja ditujukan kepada saudara pertalian darah, ada hubungan adik-beradik, hubungan keluarga, tetapi juga ditujukan kepada saudara seiman. Karena kita semua disatukan menjadi suatu keluarga besar melalui darah Tuhan Yesus. Baik. Namun di dalam ayat 15 ini memberikan suatu perkara yang sangat mengejutkan kita sekali. Karena nampaknya sekiranya seseorang hanya membenci saja, di dalam hati ada perbuatan membenci, maka Alkitab firman Tuhan mengatakan ia adalah seorang pembunuh manusia. Nah, kita tidak mau tergolong di dalam seorang gelaran seorang pembunuh ini, karena seorang pembunuh tetap mendapat hukuman oleh Tuhan. Baik, yang kedua, dari manakah lagi datangnya sengketa dan pertengkaran itu? Adalah daripada sikap keangkuhan. Mari kita membaca di dalam Amsal pasal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Baik, di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita
Keangkuhan itu akan membuatkan seseorang untuk tidak ingin menerima, tidak ingin mengakui pendapat orang di sekelilingnya, terutamanya dalam hal saling menasihati. Apakah maksud tidak ingin menerima pandangan ataupun nasihat daripada orang di sekelilingnya itu? Keangkuhan ini yang paling menyakitkan adalah bersikap bodoh sombong. Dia tidak mahu mendengarkan nasihat, walaupun sudah terang-terangan dia salah. Dia tidak mahu mendengarkan nasihat, walaupun orang mengetahui bahwa dia tidak ada pengetahuan apa-apa tentang suatu perkara itu. Tetapi mengapa dia tidak ingin mendengarkan teguran atau nasihat daripada orang lain? Karena dia menganggap dia sendiri sahaja yang pandai, dan orang yang lain itu tidak layak untuk dia dengar pendapat. Dia memandang rendah orang-orang yang lain. Jadi itu sudah bermaksud dia seorang yang angkuh. Keangkuhan itu dia seperti minyak yang membakar ataupun menghangatkan lagi kepanasan suatu pertengkaran. Kita bayangkan sekiranya berlaku pertengkaran, sekiranya kedua belah pihak masing-masing bersifat angkuh, maka tidak mungkin pertengkaran itu dapat diredakan. Karena kedua-dua belah pihak tidak ingin mengalah, bahkan ingin menegakkan pendapat masing-masing. Nah, inilah bahayanya keangkuhan ini. Apakah yang boleh dipraktikan, boleh dilakukan agar kita dapat mengikis sikap yang angkuh? Ada pepatah mengatakan orang bijak itu dia akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih baik dari kata-katanya. Jadi perkataan ini mengingatkan kita agar senantiasa berhati-hati terhadap ucapan yang terdahulu itu. Jangan berkata besar. Jangan menjanjikan perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan. Karena apabila kita memberitahukan suatu kekuatan yang kosong sahaja daripada kita, sebenarnya kita tidak dapat melakukannya, maka apabila berlaku masalah di masa hadapan dan kita pula tidak ingin mengaku salah, maka itulah yang menunjukkan kita ini angkuh dan bodoh sombong. Jadi perlu berjaga-jaga terhadap perkataan, harus menjadi bijak, mempelajari banyak ilmu, mempelajari hikmat daripada Tuhan agar dapat mengawal diri untuk tidak menjadi angkuh. Dan yang kedua, kita harus memikirkan semakin sombong itu, maka akan menjadi semakin sunyi. Karena ada dua perkara. Orang-orang sombong, dia ini tidak memerlukan orang lain untuk membantunya. Dan yang kedua, tentu sekali orang-orang sombong, orang-orang angkuh ini tidak disukai oleh ramai orang. Nah, jadi kita harus pikirkan dua situasi tersebut supaya kita sentiasa dapat berhati-hati agar tidak menjadi angkuh. Nah, bukankah di dalam Matius pasal 23 ayat 12? Di dalam Matius pasal 23 ayat 12 di sana jelas mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah suatu rumus yang diberikan Tuhan di dalam
bagaimana membawa diri di hadapan Tuhan. Sekiranya kita ingin dihargai, kita ingin disayangi oleh Tuhan dan juga disayangi oleh manusia, maka kita harus sentiasa low profile. Kita harus sentiasa merendahkan hati, merendahkan diri. Karena akan tiba masanya Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Tetapi yang sebaliknya, sekiranya sentiasa meninggikan diri, tentu sekali Tuhan juga pada akhirnya akan memberikan balasan yang setimpal. Baik, yang ketiga, dari manakah lagi datangnya sengketa dan pertengkaran? Ianya datang daripada sikap pemarah. Sikap pemarah. Baik, mari kita membaca di dalam Amsal 15 ayat 18. Amsal pasal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Baik. Kita tahu kemarahan ini ataupun sikap pemarah ini tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, ataupun langsung tidak dapat menyelesaikan masalah. Malahan ketika kita memaksa diri dalam keadaan yang marah untuk melakukan sesuatu, hanya menimbulkan risiko untuk mendatangkan masalah-masalah yang baru. Banyak kerugian akan terjadi akibat sikap pemarah yang tidak terkawal. Sebagai contoh, ada orang yang merosakkan harta benda. Yang lebih teruk lagi, ada orang yang mencederakan orang. Itu mendatangkan kesakitan kepada orang yang diserang, dan juga mendatangkan hukuman, mendatangkan masalah kepada orang yang menyerang. Kita mempunyai undang-undang. Undang-undang kerajaan kita melindungi orang-orang yang diserang itu. Dan Tuhan juga tentu sekali akan menghukum kesalahan orang-orang yang mencederakan orang dengan sengaja. Baik, seperti air yang mendidih. Air jernih yang mendidih, dia tidak dapat digunakan untuk bercermin. Mengapa? Karena tidak nampak jernihnya lagi. Yang nampak hanya air yang membuak-buak dan uap yang melindungi, menutupi kejernihan air tersebut. Nah, sama juga halnya orang yang sedang sangat marah itu, dahulunya dia jernih, dia tulus, dia mampu membuat keputusan ataupun pilihan dengan baik. Tetapi apabila dia sudah marah, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana untuk bertindak rasional. Di dalam hatinya berkecamuk. Di dalam hatinya seperti tidak sabar-sabar untuk melakukan kekerasan. Jadi inilah yang dapat kita perhatikan mengenai perbandingan orang pemarah dengan air jernih yang mendidih. Baik. Bukankah di dalam Amsal ada tertulis, Amsal pasal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Orang bebal ini adalah orang yang bodoh. Mengapa bodoh? Karena mereka tidak menggunakan firman Tuhan, ataupun mereka menolak firman Tuhan. Mereka hanya ingin melayan hawa nafsu di dalam diri.
Jadi ketika dia marah, dia ingin memberitahu semua orang yang dia sangat marah. Jadi dia akan lakukan perkara-perkara yang hanya memalukan dia sahaja. Dia mungkin berteriak dengan kuat. Dia mungkin menghuru-harakan keadaan. Tapi semuanya itu hanya menunjukkan dia seorang yang bodoh. Tetapi sekiranya bijak di dalam pandangan Alkitab. Orang yang sedang marah, dia cepat-cepat mengambil mencari cara untuk meredakan kemarahannya itu. Baik. Yang keempat, dari manakah lagi datangnya sengketa dan pertengkaran ini? Yang keempat, dari sikap curang. Mari kita baca Amsal pasal 16 ayat 28. Amsal pasal 16 ayat 28. Ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Perkataan curang di dalam ayat ini juga bermaksud seorang yang penipu. Seorang yang suka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan. Jadi, selain itu curang juga bermaksud seorang yang sesat. Dia membelakangi jalan yang benar, dan dia akhirnya berada dalam kesesatan. Apakah ciri-ciri orang yang curang ini? Karena kadang-kadang di antara kita ada orang yang curang. Kita tidak tahu siapa. Ataupun kita ingin berhati-hati agar kita sendiri tidak menjadi seorang yang curang. Jadi kita perlu tahu ciri-ciri orang yang curang. Baik, kita baca Amsal 6 ayat 13. Amsal 6 ayat 13. Amsal pasal 6 ayat 13. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Ini bermaksud seorang yang pandai berlakon. Di dalam ayat ini sebenarnya dia merujuk kepada seorang perempuan. Ada catatan mengatakan dia merujuk kepada seorang perempuan, di mana dia suka bermain mata untuk menipu, untuk menggoda, untuk memasang jerat kepada mangsa-mangsa lelaki. Dan seterusnya dia sentiasa bermain kaki. Apa bermaksud bermain kaki di sini? Dia pandai melipat kaki dengan tujuan untuk menggoda, dengan tujuan untuk menarik perhatian. Dan juga di sini ada mengatakan menunjuk-nunjuk dengan jari. Sebenarnya ini adalah perbuatan dia sedang bermain rambut dengan jarinya. Itu juga satu cara untuk menangkap perhatian orang yang tidak berpengalaman. Nah, pandai berlakon untuk menutupi niat jahat sebenar. Ini adalah orang yang curang. Dan yang seterusnya, mari kita baca lagi ayat yang ke-14. Amsal 6 ayat 14. Amsal 6 ayat 14. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Nah, kita perhatikan kesan daripada perbuatan seorang yang curang ini mengandung tipu muslihat di dalam hati. Dalam hati seseorang itu sepatutnya suatu medan untuk membuat keputusan. Sebagai seorang anak Tuhan, sentiasa ingin memilih untuk melakukan perbuatan yang baik. Tetapi
bagi seorang yang curang, seorang yang penipu, tidak ada lagi medan untuk berpikir itu, medan untuk menimbang-nimbang itu. Hanya ingin menuruti yang jahat saja, merancang kejahatan saja. Dan ayat 14 juga mengatakan, di sini senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Nah, mengapa pertengkaran boleh terjadi di dalam suatu hubungan? Kebanyakannya karena sikap curang, sikap tidak setia, sikap yang menipu. Begitu juga di dalam hubungan seorang manusia dengan Tuhan. Mengapa ada hukum 10 itu? Jadi itu mengingatkan kita suatu peringatan kepada manusia yang lemah ini agar tidak menduakan Tuhan. Tetapi malangnya dalam sejarah Alkitab dan juga dalam kehidupan pada masa sekarang, banyak berlakunya perzinahan rohani. Manusia meninggalkan Tuhan untuk memuaskan nafsu duniawinya. Ini sangat menyedihkan sekali. Baik. Yang kelima. Ini yang terakhir. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran itu? Yang kelima, daripada sikap pencemooh. Sikap pencemooh. Apakah pencemooh ini? Pencemooh dia bermaksud seorang yang mengejek ataupun seorang yang menghina. Ini juga dibenci oleh Tuhan. Kita baca Amsal 22 ayat 10. Amsal 22 ayat 10. Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Pencemooh ini menyerang dengan kata-kata. Ada kalanya seorang manusia itu dia tahan ketika mendapat kesakitan fisikal. Dia dipukul, dia terjatuh, dia mungkin tidak akan nangis langsung. Tetapi sekiranya menyerang dengan kata-kata, diserang dengan kata-kata yang tajam, menusuk hati, maka dia pula boleh menangis. Ini menunjukkan sikap pencemooh, pengejek, dan menghina itu sebenarnya mampu menimbulkan pertengkaran. Baik, mari kita baca lagi di dalam Amsal 21 ayat 23 hingga ayat 24. Amsal pasal 21 ayat 23 hingga ayat 24. Ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita, yang pertama-tama apa yang harus dilakukan agar tidak menjadi seorang pencemooh, yaitu harus memelihara mulut dan lidah. Bagaimanakah memelihara mulut dan lidah? Kalau memelihara itu, selain memberi dia sumber kehidupan, harus mengawalnya daripada cedera, harus dirawati sekiranya cedera, ataupun harus dipagari, harus ada benteng yang melindungi agar tidak dicemarkan oleh pengaruh-pengaruh luar. Begitu juga mulut kita. Bagaimana ada sumber kehidupan? Tentu sekali kita sentiasa mencari firman Tuhan, membaca Alkitab, mengucapkan firman Tuhan, berdoa permohonan, dan seterusnya. Bagaimana untuk menjaganya daripada yang jahat? Maka kita harus menjauhkan pengaruh-pengaruh ataupun sumber-sumber dosa itu. Jangan terdedah
jangan memberi diri dipengaruhi. Nah, bagaimana agar dapat menjadikannya tidak diganggu, tidak diserang oleh hal-hal yang jahat? Tentu sekali menjauhkan diri. Nah, di dalam Alkitab mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merosokkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi pengaruh persekitaran itu boleh mengubah seseorang disebabkan ada sikap yang mudah terikut-ikut. Nah, tidak ada kekuatan, keteguhan pendirian. Tapi Alkitab mengingatkan kita, sekiranya di dalam hati kita itu yang bertakhta adalah firman Tuhan yang teguh, maka kita dapat menyucikan ataupun membuka segala belenggu kejahatan dari sekitar. Ambil contoh seperti Nabi Samuel. Bukankah dia membesar di dalam keluarga Imam Eli? Bukankah anak-anak Imam Eli itu sangat berdosa sekali? Tapi Nabi Samuel yang membesar bersama-sama mereka dalam pengawasan Imam Eli, dia mampu keluar sebagai pemenang rohani, karena dia sentiasa mendengar firman Tuhan dan menerimanya dan melakukan firman Tuhan. Akhirnya dia semakin lama semakin disayangi oleh Tuhan dan juga disayangi oleh manusia. Jadi inilah yang kita dapat pelajari. Harus menang di atas sikap seorang yang suka mengejek dan menghina. Jangan terjebak. Di dalam Mazmur ada ayat yang mengatakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya akan dibinasakan oleh Tuhan. Orang yang sombong dan tinggi hati itu juga tidak disukai oleh Tuhan. Baik, itulah 5 perkara yang dapat mendatangkan sengketa dan pertengkaran di dalam kehidupan seorang umat Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mengapa kita belajar hal ini, sumber-sumber sengketa dan pertengkaran ini, supaya kita dapat berhati-hati dan mengawal diri kita agar tidak terjebak. Baik, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Di dalam doa ini kita terus membantu doa perjalanan KKR kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Dan kita terus mendoakan juga segala perancangan-perancangan gereja, tidak kira di peringkat tempatan ataupun di peringkat ibu gereja. Kita terus mendoakan mereka yang sakit, mereka yang dijangkiti oleh penyakit COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberi damai sejahtera, memberi kekuatan, dan memberikan semangat untuk terus mendekati Tuhan di masa-masa yang sukar. Baik, mari kita satu hati sujud berdoa. Sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Hallelujah.
Haleluya. Kata doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, syukur puji Tuhan, kebaktian sesi doa pagi kita pada hari ini sampai di sini saja. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.
Dia pengikut